Halo guys, ketemu lagi dengan aku Meldi Faganzai di Meldi4 Channel. New normal seperti saat ini memang momen yang paling ditunggu-tunggu bagi para pelamar kerja, baik yang baru lulus sekolah ataupun yang baru saja menjadi korban PHK dari sejumlah perusahaan karena omset yang menurun sehingga PHK pun terjadi. Bagi kamu yang sedang berjuang kembali untuk melamar pekerjaan, kali ini aku akan membahas apa-apa saja pertanyaan-pertanyaan yang sering dilemparkan oleh tim HRD kepada calon karyawan saat melakukan seleksi interview. Dan tentunya sebelum kamu melamar kerja, kamu harus tahu hal ini. Pertanyaan yang sederhana namun menyeramkan ini dijamin hampir muncul di setiap kali seleksi interview dilakukan. Beberapa orang melakukan kesalahan dengan cara menceritakan segalanya di dalam hidup mereka. Jadi, bagaimana cara menjawab pertanyaan yang sangat terbuka ini? Sebenarnya yang ditanyakan oleh tim interviewer adalah bagaimana ringkasan hidupmu, pengalamanmu, dan juga pendidikanmu. Selain itu, pertanyaan ini juga berpeluang untuk membahas kelebihanmu apa dan mengarahkan arah interview sesuai yang kamu inginkan. Jadi yang menentukan arah obrolan antara kalian dengan tim interviewer sebenarnya adalah diri kamu sendiri. Momen di awal ini harus bisa kalian manfaatkan untuk menguasai panggung interviewnya HRD. Jangan sampai kalian terjebak dan terperangkap dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu terlalu kalian jabarkan. Jawab pertanyaan ini dengan memberikan cerita pendek dan memberikan gambaran besar yang menuju ke poin-poin yang lebih spesifik. Pastikan menceritakan cerita yang relevan, bukan cerita yang mengarang bebas. Ceritakan apa-apa saja aspek terpenting dari pendidikan dan pengalaman kerjamu, sambil menyindir sedikit tentang kelebihanmu. Jangan sampai lupa diri. 1-2 menit cukup. Jadi berikan ringkasan yang jelas, tapi tidak mengulur-ngulur waktu. Dan hati-hati, dari jawaban yang kamu utarakan, jangan sampai menyebabkan muncul pertanyaan-pertanyaan yang baru. Dengan pertanyaan ini, sebenarnya tim interviewer cuma ingin tahu cara bekerja kamu atau gaya bekerja kamu yang paling cocok, sehingga kamu bisa lebih produktif. Jika pertanyaannya itu memiliki hal-hal yang negatif, maka jawaban yang harus kamu keluarkan adalah jawaban yang memiliki sesi positif. Beberapa orang lebih menyukai aktivitas produksi daripada melakukan penjualan. Mungkin cara kamu bilangnya, saya lebih suka ketemu orang yang sudah saya kenal daripada orang-orang yang baru. Tapi walaupun seperti itu, saya akan mencoba terus untuk bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang baru. Dengan jawaban seperti ini, kamu sudah memberitahu mereka lingkungan kerjaan yang cocok buat kamu dan mana yang nggak cocok. Jadi mereka tahu posisi yang ideal untuk kamu saat bekerja itu di bagian apa. Kamu juga bisa menambahkan bahwa walaupun kamu tidak suka pekerjaan tertentu, kamu tidak keberatan untuk melakukannya jika dibutuhkan. Pastikan saja kalau kamu itu tidak ada ngeluh apapun tentang pekerjaan yang kamu lamar. Kan nggak lucu, kamu ngelamar sebagai akuntansi, tapi kamu bilang kamu nggak suka tentang angka. Ini adalah pertanyaan yang sangat sulit menurut aku. Di samping kamu harus tetap jujur, tapi kamu juga tidak boleh terlihat merendahkan diri. Cara pintar untuk menjawab pertanyaan ini adalah mencari jawaban yang umum dan tidak hakiki dalam sebuah pekerjaan. Dan tentunya bisa memberikan sedikit aspek positif dalam jawabanmu. Contohnya, aku adalah seorang yang pemalas, Pak. Jadi kalau udah pulang kerja, aku tuh pengennya tiduran aja. Kamu bisa bilang bahwasanya kurang efektif jika ada pekerjaan yang harus kamu bawa pulang. Lalu kamu bisa lanjutkan, untuk mencegah hal ini, saya cenderung menyelesaikan semua pekerjaan saya sampai tuntas di hari dan jam kerja kantor, daripada harus saya bawa pulang ke rumah. Ya kalau seandainya saya harus lembur, ya saya harus lembur. Ini adalah kelemahan kamu, adalah seorang pemalas. Tapi kalau kamu pandai cara menjawabnya, ini adalah sebuah kelemahan yang mungkin bisa dianggap sebuah kelebihan dan kamu akan auto berhasil. Yang sebenarnya ditanyakan oleh tim interviewer adalah bagaimana cara kamu melewati kesulitan tersebut. Walaupun pertanyaan interviewer ini dapat mengukur apa sebenarnya yang kamu nilai itu sulit,
Tapi interviewer lebih tertarik sama jawaban kamu saat memberikan solusi, bukan cerita tentang masalah apa yang sedang kamu alami. Jawaban yang baik akan fokus pada hasil. Setelah memberikan penjelasan tentang masalahnya, pastikan kamu memberikan jawaban yang lebih banyak dan detail terhadap proses solusi apa yang kamu berikan. Dan akhiri jawabanmu dengan hasil dari kontribusimu. Jangan juga terlalu berlebihan dalam mengeluh masalahnya, apalagi sampai kamu menyalahkan orang lain. Ingat, pertanyaan-pertanyaan ini itu dianggap sulit karena mereka mampu menilai kamu lebih dari satu hal. Dan hati-hati terhadap pertanyaan ini, karena pertanyaan ini bisa menggambarkan apakah kamu itu saat bekerja lebih mudah dan cenderung menemukan solusi, atau cenderungnya itu malah melempar masalah ke orang lain. Bagaimana cara kamu menangani tekanan? Kalau jawaban kamu adalah memasang headphone dan mencuekkan segalanya, maka hal ini akan membuat kamu auto gagal. Pertanyaan ini dapat memberikan sedikit petunjuk bahwasanya pekerjaan itu banyak sekali tekanan. Jadi interviewer lebih tertarik apabila kalau kamu itu menjawabnya dengan jawaban yang menggambarkan kamu dapat menerima tekanan. Untuk membuktikan ini, kamu mungkin bisa sedikit bercerita dan memberikan skenario dari pengalaman kerja kamu sebelumnya. Jelaskan proses pikiranmu dan langkah apa yang kamu ambil sehingga kamu bisa tetap tenang dan bisa bekerja di bawah tekanan target. Contohnya, kamu bisa bilang, karena kamu tidak nyaman dengan pekerjaan yang terlalu ditekan dengan tekanan target, kamu cenderung untuk melakukannya sebelum deadline dan nggak segan untuk meminta bantuan oleh orang lain. Sama seperti yang tadi, kamu berikan jawabannya itu yang berakhir dengan kata-kata yang positif. Kalaupun kamu merasa sedikit kesulitan atas pekerjaan kamu di bawah tekanan target, seperti yang dialami orang-orang sekitar, tetaplah jujur dengan jawaban kamu dan pengalaman yang kamu alami. Pertanyaan ini biasanya akan muncul di akhir sesi interview. Apa yang bisa kamu berikan kepada perusahaan yang tidak bisa diberikan oleh kandidat lain? Dan mengapa perusahaan harus menghabiskan waktu hanya untuk memilih kamu? Inilah waktu yang tepat di mana kamu itu merangkum pengalaman dan potensi kamu dan juga bumbu-bumbu lainnya. Sebaiknya jawaban dari pertanyaan ini harus bisa kamu rangkum lebih menjadi praktikal dan juga membahas persyaratan dan tantangan yang ada pada deskripsi pekerjaan dan bagaimana kamu bisa berkontribusi padanya. Pertanyaan ini adalah peluang terbesar untuk kamu mengakhiri sesi interview dengan hal-hal yang terbaik. Jangan lupa buat tim recruiter supaya bisa lebih yakin kamu adalah pilihan yang tepat. Pertanyaan ini dapat mengukurmu di dalam banyak tingkatan, dan tentunya tujuannya adalah untuk mencari tahu apa sih kemampuan dan juga pencapaianmu di dalam dunia kerja. Interviewer juga dapat untuk menebak tentang etika kamu dalam bekerja, mana yang kamu anggap adalah pencapaian yang besar, atau mana pencapaian yang menurut kamu tuh biasa saja. Kamu bisa sedikit menjawab pertanyaan ini dengan storytelling, mulai dengan mendefinisikan latar belakang, kemudian apa langkah yang kamu lakukan, dan apa kontribusimu sehingga kamu menganggap itu adalah sebuah prestasi yang besar. Dan pastikan pengalaman yang kamu ceritakan ini masih relevan, bukan pengalaman kerja 20 tahun yang lalu. Tapi bagaimana jika kamu tidak mempunyai pencapaian apapun? Dan bagaimana jika kamu itu adalah seorang fresh graduate yang mempunyai pengalaman sedikit atau bahkan tidak mempunyai pengalaman apapun? Apakah kamu akan auto gagal? Belum tentu. Hal ini tidak akan menjadi masalah. Pencapaian itu tidak selamanya harus mempunyai piagam formal ataupun piala tertentu. Ada banyak sekali hal-hal kecil yang mungkin bisa kamu anggap sebagai prestasi. Misalnya, mendapatkan nilai yang bagus. Mungkin kalau kita lihat dari segi pendidikan, ini adalah prestasi yang biasa. Tapi bagaimana kalau kamu meraih nilai yang bagus tapi sambil bekerja sampingan? Di mata HRD, ini adalah prestasi yang sangat membanggakan. Kamu bisa membagi waktu, kamu juga bisa mendapatkan hasil yang bagus. Memimpin departemen ataupun kita menjadi seorang atasan, mungkin di dunia kerja ini adalah hal yang biasa-biasa saja. Tapi kalau dilakukan sembari merawat anak kembar, lalu mengejar waktu kuliah jam malam, tapi prestasi departemennya sangat baik, mungkin ini
adalah prestasi biasa-biasa saja, tapi jangan salah. Di mata HRD, ini adalah prestasi yang luar biasa. Dan yang terakhir nggak kalah penting bagi teman-teman yang mau ngelamar kerja, jangan sampai lupa untuk menggunakan wangi-wangian. Aku rekomendasikan buat kalian adalah Mama Parfum. Oke lah kawan-kawan semua, semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian para pejuang amplop coklat. Semoga lekas diterima di perusahaan yang kalian lamar. Dan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan dan juga saran, silahkan boleh tulis di bawah ini. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channelku menuju 1000 subscriber pertama. Aku Melly Faganzai di Meldy4 Channel.